Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar Rahman. Saya dari kelas 5 KM2 dengan mata kuliah Kecakapan Antarpersonal. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas, yaitu yang berupa pertanyaan tentang manajemen konflik yang pernah saya alami. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu menurut saudara, perlukah konflik di dalam penyelesaian tugas kelompok saudara? Berikan alasannya. Menurut saya, iya perlu, karena di dalam suatu kelompok itu terdiri dari beberapa orang, kemudian kita akan menyatukan pemikiran kita, sudut pandang kita, pemahaman kita, tentu akan adanya konflik. Namun, kita harus membutuhkan manajemen konflik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dimanapun, terkhusus untuk kasus ini adalah dalam sebuah kelompok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu berikan contoh konflik yang pernah saudara alami dalam kerja kelompok atau kemudian dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sosial. Nah, untuk kerja kelompok sendiri itu ada ketidakpaduan atau ketidakselarasan pendapat antar kelompok, yaitu sering sekali ditemui bagi saat mempunyai tugas kelompok untuk menyelesaikan tugas tersebut. Itu pasti ada usulan-usulan atau ide-ide dari beberapa orang yang ada di dalam kelompok tersebut. Hal itu yang mengakibatkan adanya konflik. Kemudian menyelesaikan konflik tersebut tentunya dengan manajemen konflik tadi. Nah, karena konflik ini berasal dari perbedaan pendapat ataupun pemahaman dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk kehidupan keluarga. Nah, kehidupan keluarga ini umum ya. Jadi bisa termasuk bertengkar dengan saudara, itu juga termasuk konflik yang mungkin saya juga alami dan juga teman-teman sekalian juga pernah alami hal itu. Selanjutnya adalah dalam sosial. Nah, hal ini yang paling umum nih, yang paling sering ditemui adalah meminjam uang tidak dikembalikan. Ini mungkin konflik yang paling sering dialami ya, bukan hanya saya tapi juga teman-teman yang ada di rumah atau yang menonton video ini. Oke, itu salah satu contoh konflik yang saya alami baik di kelompok ataupun di keluarga dan juga di kehidupan sosial. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana upaya yang selama ini saudara lakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Nah, dari tadi sudah membahas tentang pernahkah mengalami konflik, sekarang bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, yang pertama, kalau saya itu biasanya yaitu memperjelas konfliknya. Nah, ini pertama memperjelas konflik yang sedang terjadi dengan melakukan identifikasi terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah diskusi masalah dengan tenang dan orang-orang yang terkait harus mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang ketiga, minta pendapat dan solusi dari setiap orang yang bersangkutan mengenai langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keempat, jika kondisi dan situasinya memanas, maka alangkah baiknya untuk mengambil calm down atau istirahat terlebih dahulu agar tidak semakin memanas ya situasinya. Selanjutnya itu yang kelima, ambil sebuah solusi yang terbaik dan mintalah persetujuan dari setiap orang yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, buktikan solusi tersebut dengan tindakan nyata, karena solusi tanpa adanya tindakan nyata sama dengan jalan buntu. Nah, hal ini semisalkan dalam sebuah organisasi, apabila terjadi permasalahan dalam sebuah organisasi, terjadi permasalahan internal, maka mungkin akan diadakan biasanya akan diadakan rapat. Kemudian di dalam rapat tersebut kemudian dalam rapat tersebut maka akan rapat atau diskusi ya, di dalam rapat tersebut itu akan mencari tahu mengenai konflik yang terjadi. Jadi kita kenal dulu, kita identifikasi dulu masalah yang terjadi, kemudian kita
mengidentifikasi masalah dan mencari tahu siapa saja yang terkait di dalamnya. Kemudian setelah itu kita akan meminta pendapat mereka mengenai masalah yang terjadi. Nah, setelah itu kita akan meminta pendapat dan solusi mereka. Jadi setelah minta pendapat mereka, kita akan meminta solusi mereka. Nah, bagaimana nih untuk cara menyelesaikan masalah di dalam organisasi apabila itu terjadi di misalnya contoh kasusnya tadi yaitu adalah permasalahan internal dalam sebuah organisasi. Selanjutnya setelah meminta solusi, nah apabila kondisinya memanas atau situasi memanas maka akan diambil langkah untuk calm down atau istirahat sejenak. Nah, itu apabila situasinya memanas. Jika tidak, maka hal itu tidak perlu diterapkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita mengambil solusi yang terbaik, kemudian meminta persetujuan atau meminta persetujuan dari setiap orang yang terkait di masalah tersebut. Nah, setelah meminta persetujuan tadi dengan solusi yang diberikan, maka kita buktikan solusi tersebut. Nah, sama kayak dibilang tadi, yaitu membuktikan solusi tersebut dengan tindakan nyata. Karena solusi tanpa adanya tindakan nyata tadi ada sama dengan jalan buntu. Oke, jadi itu mungkin jawaban singkat saya mengenai pertanyaan ini. Selanjutnya yaitu apa dampak buruk konflik yang pernah saudara alami tersebut. Nah, ini bertanya mengenai saya ya, yang saya alami. Nah, dampak negatif konflik itu banyak ya, diantaranya itu ada trauma psikologis ataupun munculnya rasa dendam atau ada yang rusaknya benda-benda atau fasilitas ya. Ini apabila sudah konfliknya sudah memuncak dan terjadinya perkelahian yang awalnya hanya berselisih paham dan lain sebagainya, kemudian terjadi perkelahian. Ini bisa menimbulkan salah satu dampak negatifnya adalah ini rusaknya fasilitas atau ya benda-benda. Kemudian selanjutnya adalah hilangnya silaturahmi, kemudian mengurangi produktivitas, dan selanjutnya merusak reputasi seseorang. Nah, untuk saya pribadi sih mungkin lebih ke munculnya rasa dendam atau hilangnya respect terhadap orang lain ya. Kira-kira seperti itu. Untuk itu dampak buruk ya, dampak buruk dari konflik yang pernah saya alami. Selanjutnya sebenarnya yang lain juga. Lanjut, mungkin ada penjelasannya, yaitu karena konflik adalah suatu kondisi di mana terdapat pihak-pihak yang saling berusaha untuk memenuhi keinginan dengan cara paksaan. Nah, konflik sejatinya selalu ada di kehidupan kita, mengingat setiap manusia memiliki sisi egois. Sisi egois manusia berfungsi sebagai perlindungan dan pertahanan hidup manusia. Jadi, tidak ragu apabila terjadi konflik pada setiap permasalahan seseorang atau setiap kehidupan seseorang pasti ada konflik ya, kira-kira seperti itu. Lanjut, pertanyaan berikutnya adalah apabila dalam kehidupan di kampus atau di keluarga saudara melihat ada konflik dan saudara berusaha menjadi penengah, upaya apa yang akan saudara lakukan untuk mengelola konflik tersebut? Nah, apabila saya menjadi orang penengah atau orang ketiga ya untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama adalah saya pasti fokus dengan penyelesaian konflik tersebut. Kemudian saya harus menyelesaikan penyelesaian konflik dengan kepala yang dingin, karena yang sedang bermasalah ini ya pasti sudah panas atau apapun itu, maka saya sebagai penyelesaian mediator atau penyelesaian masalah, pokoknya intinya saya sebagai pihak yang untuk membantu menyelesaikan masalah itu saya harus berkepala dingin ya. Selanjutnya yaitu pastinya melakukan diskusi, sama seperti soal sebelumnya, jawaban sebelumnya sudah saya katakan, yaitu meninjau konflik kembali dengan cara mendiskusikan dengan orang-orang yang terkait dengan konflik tersebut. Terus selanjutnya adalah memperjelas pokok masalah yang ada. Jadi ini sama halnya dengan identifikasi masalah ya. Jadi kita harus tahu masalahnya apa dulu, penyebabnya apa, kemudian kita akan mencari solusinya. Yang kelima adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi kita harus mendengarkan gitu ya. Ini masalahnya terjadi karena apa, penyebabnya karena apa, kemudian kita akan membantu untuk menawarkan solusi yang terbaik yang bisa disetujui oleh kedua belah pihak.
Oke, selanjutnya kesimpulan. Ya, ini sudah sampai ke kesimpulannya. Di sini dengan adanya suatu konflik, apalagi ya dalam lingkungan organisasi, itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan selalu ada masalah atau konflik, sehingga diperlukan itu adanya manajemen konflik tadi. Nah, di mana manajemen konflik itu adalah langkah-langkah yang diambil para pelaku dan pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah tertentu. Nah, sehingga konfliknya dapat terselesaikan dengan baik dan terkadang akan menambah nilai positif jika dalam organisasi, maka akan bermanfaat untuk mengadakan perubahan atau inovasi dan menghasilkan pemecahan persoalan yang lebih baik. Intinya adanya konflik itu bisa diselesaikan asalkan kita memiliki manajemen konflik yang baik, agar juga dapat meminimalisir dampak konflik ya, yang mungkin suatu permasalahan akan menjadi besar, tapi dengan manajemen konflik mungkin kita bisa meredam hal tersebut atau bisa mengurangi dampaknya, kira-kira seperti itu. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.